warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi. Tidak terasa ini adalah seri ke-71 dari Asogi, apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Saya Dr. Hoirunisa sebagai host yang akan menemani sore Anda tentunya berbincang-bincang santai namun serius bersama dengan Asogi. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan sejawat dokter, SPOG umum, ginekolog onkologis, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seri Asogi dari minggu ke minggunya. Dan bagi yang untuk pertama kali join Asogi, kami ucapkan selamat datang. Selama 1 jam ke depan, bersama para narasumber yang tentunya sudah pakar di bidangnya, kita akan mengupas topik terkait onkologi ginekologi yang cukup banyak kita dapatkan pada praktek sehari-hari. Dan untuk seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan tentunya untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis. Kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sebelum kita memulai diskusi, perkenankan saya memperkenalkan terlebih dahulu dua orang narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita dan siap berbagi ilmu serta pengalamannya dengan kita semua. Yang pertama yaitu Dr. Andriansa, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari RSUD Al-Wahab Sahrani Samarinda. Selamat sore Dr. Andriansa. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Raditya Perdana, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Selamat sore Dr. Raditya. Selamat sore, Assalamualaikum. Sehat selalu. Dan untuk moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Fitria Dikusuma, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore Dr. Fitriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Nisa dan teman-teman semua. Baik, itu tadi narasumber dan moderator kita. Dan melihat antusiasme Asogi minggu lalu, sepertinya topik sore ini pun tidak kalah menariknya untuk kita bahas. Setelah minggu lalu kita diskusi mengenai bagaimana tata laksana pada HPP yang positif, kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penata laksanaan pada pasien dengan hasil PAP yang abnormal, yaitu LSIL atau low grade squamous intraepithelial dan high grade squamous intraepithelial lesion. Dan apa selanjutnya yang harus dilakukan, bagaimana follow up-nya, akan sama-sama kita diskusikan. Namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu mengundang perwakilan Hogi, dalam hal ini Dr. Fitriadi sebagai Ketua Koordinator Pendidikan di Hogi, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Hogi dan sekaligus selanjutnya memimpin jalannya diskusi sore hari ini. Kepada Dr. Fitriadi, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Nisa, para peserta sekalian, Sekjen, Dr. Tovan, juga pembicara Dr. Andriansa dan Dr. Aditya, para peserta sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak terasa sampai saat ini sudah Hogi yang ke-71 ya, bukan main tiap minggu ya. Alhamdulillah hampir 2 tahun, sebelum 2 tahun ya, terus berlangsung dan peminatnya makin lama makin banyak dan siar kita untuk menyebarkan suatu ilmu tentang kesehatan reproduksi wanita khususnya mengenai kanker dan lain sebagainya dapat kita lakukan. Nah, topik kita juga sangat menarik ini mengenai pap smear. Kita tahu pap smear, hasil pap smear itu sudah sangat mendunia dan sudah dilakukan sejak tahun 1955 oleh Papa Nicolau. Tentunya masih merupakan suatu alat screening yang mumpuni ya sampai saat ini di Indonesia. Mudah-mudahan dari diskusi hari ini dapat membawa manfaat dan membawa berkah sehingga dapat memajukan kesehatan wanita dan juga kita dapat bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian karena kanker serviks. Yang mudah-mudahan ilmu ini dapat diamanahkan untuk semua para dokter, baik itu dokter obgyn dan dokter umum ya. Semoga ini membawa manfaat. Sebelumnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
acara ASHOGI yang ke-71 ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lisa. Kita mulai ya caranya. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Fitri. Selanjutnya boleh langsung dipimpin untuk diskusinya. Kami persilakan kepada Dr. Fitri Adi sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi ASOGI. Baik, terima kasih Dr. Lisa. Oke, kita mulai dengan paparan dari untuk bahan diskusi dulu ya, Dr. Andri, Dr. Aditya. Ya, Mengenai topik kita adalah manajemen atau tata laksana hasil pap smear abnormal, low grade, dan high grade. Apa sih sebetulnya low grade dan high grade itu? Mungkin dapat dijelaskan. Siapa dulu yang mulai? Dr. Andriansa atau Aditya? Silakan. ya, izin duluan ya dok, saya dokter. Silakan, Dr. Andriansa. Eh, Silakan. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sejawat yang saya hormati, guru besar saya, profesor saya, ini moderator internasional kita, Dr. Fitri Adi Kusuma. Beliau ini pembimbing saya dan mentor saya dari dulu. Kemudian Dr. Tovan, Sekjen Hogi, yang selalu sampai kayaknya 24 jam kali 7 hari kayaknya beliau selalu mengabdikan dirinya buat Hogi dan wanita Indonesia khususnya. Dan yang saya hormati Dr. Aditya, ya ini teman saya seperjuangan di Hogi. Dan yang saya hormati juga teman-teman sejawat yang sudah masuk ke dalam Zoom meeting kali ini, khususnya teman-teman saya dari Pogi Kaltim Kaltara kayaknya pada antusias juga Dr. Fitri. Ya, jadi kemarin tuh waktu saya share kayaknya cukup banyak yang mau masuk. Bahkan kayak Dr. Steven ya teman saya salah satu, dia tuh kayaknya salah satu yang selalu ada di Ashogi kayaknya. Bahkan di awal bulan tuh udah daftar duluan katanya. Tangi pingin mau lihat Dr. Tovan setiap hari kayaknya setiap minggu. Oke. Ya, izin Dr. Fitri saya langsung mulai ya, Dok. Silakan, Izin silakan. saya. Ya, mangga. Izin ya, Dok. Ya, ini insya Allah kelihatan ya, Dok. Ya, Oke. Ya, bismillah. Terima kasih sebelumnya kepada Hogi yang telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit sharing dan berbagi ilmu serta berdiskusi nantinya untuk memberikan materi tentang penata laksanaan tes pap abnormal, low grade seal dan high grade seal ya. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu angka kanker serviks sangat tinggi baik insiden maupun angka kematiannya. Hanya mengingatkan aja ini digelombokan tahun 2012, data itu pada saat itu tiap 1 jam ada 1 wanita di Indonesia meninggal akibat kanker serviks. Kemudian digelombokan tahun yang terbarunya itu tahun 2020 jadi naik. Jadi setiap jam ada 2 wanita. Jadi sebenarnya hanya 1 wanita, kemudian jadi 2 wanita yang meninggal akibat kanker serviks. Insidennya juga meningkat sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun yang gelombokan 2012. Jadi ini memang fakta yang menyedihkan buat bangsa kita dan saya yakin kita harus berupaya keras untuk bisa membantu penderitaan dan wanita-wanita di Indonesia. Saya dan Dr. Radit berbagi tugas Dr. Fitri. Jadi saya mau bahas tentang yang low grade seal-nya dan high grade seal-nya nanti Dr. Radit. Hanya mengingatkan kita semua bahwa deteksi dini kanker serviks itu yang saat ini lagi bakal digunakan di seluruh dunia ya. Yang teman-teman biasanya sudah tahu. Ada pemeriksaan pap smear, kemudian pemeriksaan IVA, inspeksi visual dengan asam asetat, pemeriksaan DNA HPV, dan pemeriksaan co-testing. Di luar negeri, co-testing itu bermakna adalah gabungan antara pap smear, sitologi, dengan DNA HPV. Tapi kita di Indonesia, kita sangat mengajukan dan sangat menekankan sesuai dengan kondisi kita yang di Indonesia, maka nggak semua tanda kutip punya IVA gampang itu ya, di tempat-tempat tertentu agak susah pemeriksaan pap smear, maka kita IVA dan DNA HPV kita katakan sebagai co-testing di Indonesia. Nah ini mengingatkan kita semua bahwa ini beberapa rekomendasi deteksi dini kanker serviks ya. Ini saya dapatkan dari US PSTF tahun 2018. Jadi di bawah 21 tahun kita nggak ada rekomendasi untuk melakukan deteksi dini screening, tetapi mulai dari 21 direkomendasikan oleh US PSTF. Kemudian di situ dianjurkan bahwa untuk kelompok usia 21-29 tahun, screeningnya itu dengan menggunakan cervical cytology setiap 3 tahun sekali.
rekomendasi grade A. Kemudian untuk usia 30 sampai 65 tahun itu dikasih pilihan bisa menggunakan dengan sitologi sendiri setiap 3 tahun atau high risk HPV testing sendiri setiap 5 tahun atau co-testing gabungan keduanya setiap 5 tahun sekali. Ini rekomendasi grade A. Sedangkan bila malah pasien kita kelompok usia di bawah 21, usia lebih dari 65 tahun dengan pemeriksaan yang adekuat sebelumnya, ya, dan wanita yang sudah mengalami hysterektomi dengan catatan bahwa di sini tidak ada lesi high grade seal sebelumnya selama kehidupan sebelumnya, maksudnya selama usia-usia sebelumnya. Itu maka kita tidak perlu melakukan screeningnya. Nah, dari kita Satgas Screening Kanker Serviks, HOGI selama ini sih kita rekomendasinya selama ini 30-50 tahun. Ya, ini sesuai dengan juga dengan American Cancer Society ya. Usulan OP-nya kita adalah kalau bisa sih memang kita mulai saat ini mulai usia 25 tahun. Kenapa? Karena di bawah 25 tahun itu insiden terjadinya HPV infection juga tinggi, kemudian terjadinya regresi dari HPV itu sangat tinggi pada usia sebelum 25 tahun. Kemudian atau bisa juga dimulai paling dini yaitu 3 tahun setelah dia menikah. Maksimal sampai usia 65 tahun dan yang kita rekomendasikan adalah menggunakan IVA dan bila memang ada kita tambahkan dengan tes HPV. Ini tadi yang saya dapatkan dari update Cervical Cancer Screening Guidelines April 2021 di Amerika. Jadi pada prinsipnya tadi kurang lebih sama dengan yang tadi sebelumnya. Jadi hanya mengingatkan aja bahwa mulai usia 30 tahun itu kita punya pilihan pemeriksaan sitologi atau pap smear, pemeriksaan high risk HPV dan co-testing gabungan keduanya. Di Indonesia tadi saya katakan bahwa kita anjurkan sitologinya kita pilih IVA, inspeksi asam asetat dengan SPV dan kita gabung keduanya dengan nama co-testing. Ini sedikit catatan aja bahwa kenapa kita melakukan screening itu. Ini alasannya bahwa dengan menggunakan sitologi setiap 3 tahun maka kita itu bisa mengurangi 6 angka kemungkinan meninggal akibat kanker serviks itu dari 8,34 sampai 0,76 kematian per 1.000 wanita. Sedangkan dengan menggunakan primary high risk HPV testing, kita akan bisa menurunkan dari 8,34 ke 0,29. Jadi sangat cukup tinggi pemeriksaan HPV itu menurunkan angka risiko kematian. Co-testing angkanya juga cukup tinggi yaitu dari 8,34 menurunkan sampai 0,3 kematian. Jadi sangat bermakna sekali. Di sini kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya pemeriksaan sitologi ini agak di bawah dibandingkan dengan dua yang lainnya. Bahkan guideline terbaru di luar negeri, baik di Amerika kemudian di Eropa, mengatakan bahwa akan mau ke arah high risk HPV testing dan kemudian juga menganjurkan kita tetap harus lihat serviknya langsung gitu ya. Jadi tidak mengandalkan lagi sitologi lagi ya. Ini perbandingan yang ada ya di dunia. Ada yang terbaru tuh tahun 2020 ini ACS ya, American Cancer Society juga mengatakan bahwa di bawah 25 tahun dia tidak terlalu menganjurkan untuk screening, di atas 25 tahun baru di screening ya dan selanjutnya. Sekali lagi OP-nya kita di Indonesia kita harapkan dimulai usia 25 tahun atau setelah 3 tahun setelah menikah sampai usia 65 tahun dengan menggunakan IVA dan tes HPV. Mengingatkan teman-teman saya dan juga saya sendiri sebenarnya bahwa ini persamaan hasil pap smear yang mungkin ada teman-teman temukan. Karena di beberapa tempat masih ada yang menggunakan klasifikasi menggunakan pap smear ya, yang awal yaitu kelas 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita topiknya pembahasan tentang LSEAL dan hasil hari ini, low grade seal dan high grade seal, maka kita lihat di sini bahwa yang dinamakan high grade seal itu adalah CIN 2, 3 ke atas ya, CIN 2 ke atas, sedangkan CIN 1 itu kita kategorikan low grade seal. Walaupun memang ada catatan kecil di sini berdasarkan American Cancer Society bahwa CIN 2 yang dengan imunohistokimia P16 yang positif kita anggap dia sebagai masuk dalam kategori high grade seal, sedangkan CIN 2 yang negatif terhadap pewarnaan IHK 16 maka dia kita kategorikan sebagai low grade seal-nya. Dan dianjurkan juga pada rekomendasi terakhir kita sebaiknya menuliskan high grade seal itu buka kurung, misalkan di laporan pap smear ada CIN 2 kita tuliskan high grade seal CIN 2 atau high grade seal CIN 3.
Oke, kemudian kita langsung ke topik pembahasan karena mengingat waktu juga. Jadi kita langsung penatelasan manajemen low grade seal. Nanti tentang cerita sedikit tentang low grade seal dan high grade seal nanti akan dijelaskan oleh Dr. Aditya. Ini manajemen low grade seal dengan Askus. Ya, jadi sekali lagi ini rekomendasi dari kita ya, dari Hogi. Kalau kata Dr. Tovan, ini usaha keras kita ya, berbakti buat nusa dan bangsa, kita buat rekomendasi yang lebih membumi buat kita karena sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi ini Askus low grade seal-nya, bila mana dia positif dari pap smear-nya, maka kita anjurkan pasien kita ada dua pilihan ya. Di sini menggunakan tes HPV DNA memang bila memang ada di tempat kita bekerja. Khusus di Samarinda dan di tempat-tempat yang ada prodianya, saya sudah konfirmasi sih kayaknya DNA HPV-nya juga sudah yang approve FDA, jadi bisa akurat hasilnya ya. Jadi kemudian setelah kita tes DNA, kita lihat lagi hasilnya bagaimana. Bila HPV-nya negatif, kita screening ulang setiap 3-5 tahun. Tergantung apa yang kita gunakan. Tadi kalau misalkan kita gunakan IVA atau pap smear, mungkin kita bisa gunakan setiap 3 tahun. Sedangkan menggunakan HPV DNA, bila dia negatif, maka kita bisa setiap 5 tahun. Bila dia positif, maka pada prinsipnya begini. Jadi semua yang ada kelainan, ada DNA HPV positif ataupun sitologi yang positif, maka kita harus lihat cerviknya lagi. Nah, baik itu dengan menggunakan IVA, ya, dokumentasi IVA. Kalau di luar negeri mungkin kita susah mencari yang namanya DUIVA, tapi di sana dikatakan smartphone VIA. Jadi di luar negeri kalau kita baca-baca jurnal namanya smartphone VIA, cuma di Indonesia kita bilang DUIVA atau teleduvia, dan kemudian menggunakan kolposkopi ya. Dan di luar negeri juga mereka menggunakan kolposkopi sebagai standarnya. Tapi kalau saya yakin kayak Dr. Fitri yang sudah sangat jago kolposkopinya, beliau nanti mungkin akan sedikit bisa sharing tentang ilmu kolposkopi ke beliau ke kita. Kemudian kalau bila mana ternyata dia setelah lakukan DUVIA, maka kita lakukan algoritma sesuai dengan algoritma IVA, DUVIA, dan teleduvia. Untuk yang di sebelah ini, kalau memang memungkinkan pasiennya itu untuk memeriksa genotyping terhadap HPV yang positifnya. Jadi bila dia positif, maka kita periksa. Bila HPV 16 atau 18 atau kedua-duanya positif, maka kita bisa langsung algoritma tes HPV. Sedangkan bila dia yang langkah di sebelah tadi seperti langkah yang sama ya. Jadi pada prinsipnya kalau ada kelainan, kita harus lihat cerviknya sekali lagi. Ini tes IVA dan DUVIA ini hanya mengingatkan teman-teman, mungkin saya yakin sudah di Asogi yang sebelumnya sudah pernah disampaikan tentang bagan dari tes IVA ini. Jadi sekali lagi, bila dia negatif atau normal, kita cukup screening ulang setiap 1-3 tahun. Kalau cervicitis, maka sebaiknya kita terapi bila keadaannya ringan dan sedang. Bila berat, hati-hati, gambar cervicitis itu juga menunjukkan suatu keganasan, jadi harus dilakukan biopsi. Kemudian bila dia positif IVA, maka kita langsung bisa lakukan tindakan, jadi CN-trick gitu ya. Jadi kita bisa lakukan krioterapi, ablasi, atau menggunakan eksisi, baik menggunakan elektrokauter dan konisasi ya. Kalau yang memang, maaf bahasa kata kalau high grade seal ya, atau yang dengan ISS yang positif. Kemudian bila dia cancer, maka kita harus tetap langsung kita lakukan biopsi. Nah ini co-testing yang membandingkan antara co-testing yang antara HPV, DNA dengan sitologi, dan HPV dengan IVA. Pada prinsipnya kurang lebih sama, cuma bedanya kolposkopinya kita ganti dengan IVA di dalam hal ini ya. Di sini tes HPV negatif, sitologi negatif, maka screening ulang setiap 5 tahun, karena kita menggunakan primernya dengan menggunakan HPV. Kemudian bila HPV-nya positif, sitologinya positif, maka kita lakukan treat langsung, bisa menggunakan cryo ataupun elektrokauterisasi. Bila dia negatif, sitologi positif, maka kita lakukan manajemen sesuai dengan pap smear abnormal, dan bila tes HPV-nya positif dan sitologi negatif, kita melakukan manajemen positif dari DNA HPV. Dan ini yang kita rekomendasikan sesuai dengan kondisi yang ada di tempat-tempat teman yang mungkin tidak ada kolposkopi agak sulit ya. Jadi kita juga menganjurkan menggunakan smartphone yang kita miliki. Bila negatif tes HPV, kemudian IVA-nya negatif, kita cukup screening ulang tiap 5 tahun. Bila tes HPV-nya positif, IVA-nya positif, maka kita bisa langsungkan treat. Kita obati dengan cryo maupun elektrokauter. Kemudian bila tes HPV negatif, IVA, teleduvia-nya positif, itu kita manajemen yang positif yang pada slide sebelumnya.
Bila tes HPV DNA-nya positif, DUIFA-nya kita lihat negatif, maka kita manajemen DNA HPV yang kemarin mungkin sudah disampaikan pada ASOGI yang sebelumnya. Nah, ini yang penting sekali nih, teman-teman. Jadi bagaimanapun kita mau HPV-nya positif atau negatif, mau sitologinya ada atau tidak, kita tetap harus menilai tampilan serviks ya. Jadi di situ pada saat itulah kita kesempatan melakukan tes IVA. Jadi hasil HPV DNA negatif bukan berarti tidak ada kelainan di serviks. Ini mungkin teman di slide yang di minggu lalu udah dibahas ya, jadi hanya mengingatkan aja bahwa ada juga bagian dari tes DNA HPV dengan reverse high risk yang bila mana dia positif. Pada prinsipnya tadi sekali lagi, bila HPV-nya dia positif, kemudian kita jangan lupa harus tetap lihat serviksnya, baik dengan menggunakan kolposcopy ataupun dengan IVA. Bila dia positif, lesinya langsung kita tindakan. Kemudian bila dia negatif, sebenarnya pilihannya bisa juga observasi ketat salah satunya. Atau kita melakukan endocervical kuretase, terutama pada SVV yang 18 dan 45 ya. SVV positif 18 atau 18 juga. Bila tes DNA HPV yang partial genotyping-nya bisa kita lakukan, maka jauh lebih baik ya, sehingga bila mana dia lesinya positif, kita yakin bahwa kita lakukan tindakan. Bila dia lesi negatif, tetap harus melakukan endocervical kuretase, dan bila positif kita lakukan konisasi ya. Karena takut-takutnya ada occult CA di daerah di dalamnya. Oke, kemudian ini sedikit ke guidelines yang ada ya, yang di Amerika ya, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology ini tahun 2012 ini yang agak lama. Nanti ada yang 2019 baru. Oh ya, waktu sudah bisa dok. Emang keasikan dok yang ya, ini hanya mengatakan aja Dr. Fitri. Jadi di 2019 sekarang penata laksanaan itu berdasarkan faktor resiko dan sudah bisa kita download di aplikasi dok. Jadi pada dasarnya kalau yang di atas 4% kita lakukan kolposcopy, dan bila di atas 60% kita langsung bisa lakukan tindakan tanpa kita tunggu hasil kolposcopy biopsi lagi. Mungkin itu aja dok, lanjut oleh teman saya Dr. Raditya. Silakan Dr. Raditya, kita ada 10 menit mungkin mengenai manajemen langsung tentang high grade. Silakan dok. Baik dok, saya izin share screen dok. Ya, dimatikan Dr. Andri. Ya, siap dok. Ya, terima kasih Profesor Dokter atas kesempatannya. Jadi saya lanjutkan dari Dr. Andriansyah. Ini terima kasih banyak Dr. Andriansyah sudah banyak banget men-share. Jadi kurang lebih untuk pendahuluannya sama. Negara kita masih menjadi negara yang lumbung dari CA cervix. Kemudian untuk HG-Seal karena saya fokusnya ke high grade, jadi kita bilang HG-Seal ini mayoritas dari penelitian didapatkan bahwa dua jenis HPV terbanyak 16-18 yang menjadi penyebab dari HG-Seal atau CIN2 dan CIN3. Di cervix sendiri HPV ini menyumbang 70-90% terjadinya kanker cervix. Kemudian ini hanya mengulang lagi aja terjadinya patofisiologi untuk terjadinya CA cervix. Kemudian secara sitologi, jadi kita benar tadi kita pakainya sistem Bethesda yang masih berlaku sampai sekarang dan memang masih representatif. Di mana kalau misalnya kita menemukan sebuah HPV itu infeksinya biasanya mulai dari basal, dari sel basal, lapisan basal, karena dia banyak terjadi pergerakan dari siklus sel di sana. Kemudian jikalau dia lesinya persisten yang berkepanjangan akhirnya bertahun-tahun, maka dia akan berubah berinfeksi ke sel-sel di atasnya, yaitu naik ke intermediate zone sampai dengan dari squamosnya. Yang membedakan dari CIN1 dan CIN2, CIN3 adalah mereka sudah sampai ke squamous permukaan dari sel cervix, tetapi persamaannya adalah belum sama-sama menembus basal membran, basement membran ini. Tetapi kalau dia sudah invasif, maka dia sudah menembus dari basal membran.
Jadi terminologi hasil ini sama dengan CIN 2 dan CIN 3. Kalau kita bilang secara sistem dari intraepithelial neoplasia. Oke, jadi kemudian dari ISCCPT goalnya adalah prinsip dari penanganannya adalah untuk deteksi dini serta treatment awal sesegera mungkin untuk CIN 3+ seperti yang dikatakan Dr. Andriansyah. Sekarang sudah pakai RIS, jadi kita pakai kalkulator dari perhitungan-perhitungan resiko terhadap terjadinya CIN 3. Dari ICP-nya sendiri, di sini ada perubahan memang dari 2012 ke 2019, di mana yang pertama tadi rekomendasinya adalah dari mereka untuk penghitungan resiko dari CIN 3+ untuk tata laksana selanjutnya yang lebih invasif. Kemudian yang kedua adalah yang penting buat kita, di mana jika kita menemukan suatu tata laksana sitologi high grade cell atau CIN 2 CIN 3, maka excisional treatment itu lebih disarankan untuk pasien-pasien. Kemudian pada kita jika menemukan CIN 1, maka boleh diobservasi dan semua kita bilang semua pasien yang kita screening dengan HPV test itu kalau bisa memerlukan co-testing kalau kita bilang untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas terjadinya kanker serviks. Kayak tadi dijelaskan juga bahwa jika kita melakukan co-testing menurunkan sampai 0,30 kematian dari kanker serviks. Kemudian untuk surveillance-nya dari co-testing itu intervalnya setiap 3 tahun selama at least 25 tahun untuk histologi hasil CIN 2 CIN 3. Oke, kemudian jika kita tidak mempunyai fasilitas co-testing, maka bisa juga di surveillance dengan sitologi, tapi kita bilang kita mempunyai atau edukasi kepada pasiennya bahwa lebih baik co-testing. Ini adalah bagian alur dari HSCCP. Memang pada prinsipnya adalah kita jika menemukan suatu pemeriksaan sitologi yang abnormal di saat ini CIN 2 CIN 3, maka kita harus melihat langsung secara AFU, caranya adalah kolposcopy. Nah, yang menjadi perhatian kita di sini adalah di Indonesia untuk ketersediaan kolposcopy itu tidak ada di setiap daerah. Jadi akhirnya dari Hogi mengeluarkan screening tadi yang dijelaskan oleh Dr. Andriansyah, di mana ada tata laksana DU-IFA. Jadi kita melihat langsung secara serviks dengan kamera, kemudian kita foto, lalu kita teteskan dengan asam astat atau IFA. Jikalau kita ragu, boleh juga dengan ditambahkan Lugol itu untuk mewarnai berbeda dari serviks tersebut. Di sini idealnya adalah 3 tahun setelah kontak seksual atau 25 sampai 65. Jadi IFA atau DU-IFA ini di Indonesia cukup layak untuk digunakan karena kemudahan yang diberikan karena kita semua masing-masing punya handphone dan bisa menggantikan kolposcopy secara sederhana. Untuk tata laksananya sendiri seperti yang dijelaskan tadi, pada pemeriksaan sitologi yang abnormal hasil atau CIN 2 CIN 3, maka setelah kita menemukan atau membaca, kita langsung melakukan pemeriksaan in speculo dan melakukan teledu-IFA atau kolposcopy. Kita lihat lesi dari serviksnya sendiri. Jikalau kita menemukan serviks yang abnormal atau terdapat lesi dalam serviks, tata laksananya itu bisa kita lakukan krioterapi langsung. Kekurangannya adalah kita tidak mendapatkan hasil patologi. Kemudian bisa juga dengan lip atau LEDS. Demikian adalah diagram-diagram dari usulan dari Hogi.
Diagram ini selaras dengan yang saya baca di jurnal internasional, di mana jika kita menemukan sebuah hasil pap smear yang negatif, ada abnormal, maka tindakan kita di sini adalah cold knife, yang kedua adalah lip atau cryoterapi. Kita di sini masih bisa memakai dengan cryoterapi juga masih bisa digunakan. Kemudian jikalau ini sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Andriansah secara umum, jadi kita saat ini memprioritaskan untuk co-testing, di mana harapannya adalah kita evaluasi HPV DNA dengan salah satu sitologi atau IVA. Jikalau kita menemukan tes HPV positif dengan IVA-nya positif, maka tindakan kita boleh maju ke cryoterapi, TCA, CC, atau leaflets. Ini adalah saya mendapatkan foto ini dari sejawat saya. Di sini adalah contoh-contoh dari serviks yang ditemukan pada saat praktek, di mana kita setelah menemukan serviks, lesi tersebut cukup menyeramkan, jadi akhirnya dilakukan lip. Nah, yang menjadi menarik di sini adalah di mana lesi yang sebelah kiri yang kita bilang ini agak cukup lumayan menyeramkan, di sini ternyata hasilnya adalah tim 1 setelah dilakukan lip. Di tengah-tengah ini semua lesi ini dilakukan setelah dilakukan IVA, jadi dengan penutulan asam astat. Kemudian yang kedua ini hasilnya ada high grade, dan yang ketiga yang menarik adalah dengan lesi yang kecil ternyata dia hasil lipnya adalah sebuah squamous cell carcinoma. Ini yang menjadi menarik, bahwa tampilan serviks itu kadang-kadang bisa menipu. Jadi makanya kita harus betul-betul tidak boleh melewatkan in speculo dalam praktik sehari-hari. Pengerjaan lip sendiri sangat mudah kalau dari yang kita lakukan, di mana jika kita melihat lesi, kita gunakan electrocauter, kita ambil dan untuk ke PA. Lip sendiri dari studi yang saya baca ternyata 2 tahun setelah follow up dilakukan lip, di sini sitologi evaluasinya adalah mayoritas 67% ini sitologi negatif. Kemudian sitologi yang lainnya adalah turun, di mana indikasi awalnya adalah hasil atau askus high. Di sini setelah 2 tahun maka high grade seal-nya tinggal 1,56%. Lip di sini indikasinya sesuai dengan diagram dari Hugi, di mana jika kita menemukan sebuah lesi, maka dengan IVA positif kita bisa teruskan ke tindakan lip. Mungkin itu saja dokter dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Andriansah dan Dr. Aditya, sangat menarik ya. Memang saya rasa pap smear ini adalah modalitas screening pertama yang digunakan di dunia ya, yang terbukti sampai sekarang masih dilakukan. Jadi mungkin banyak sejawat-sejawat yang masih melakukan dan memang melakukan screening dengan pap smear tadi ya. Baik, kita berlanjut ke diskusi. Mungkin diskusi ini akan saya kawal mengenai manajemen daripada low grade dan high grade ya. Apa yang dilakukan bila hasil pap smear low grade, apa yang dilakukan oleh seorang dokter bila mendapatkan hasil pap smear high grade. Demikian ya, Dr. Aditya dan Dr. Andriansah. Mungkin saya akan ada beberapa pertanyaan dulu di sini yang sudah bertanya di kolom chat. Ini sudah dijawab tadi oleh Dr. Andi. Mohon bertanya dokter, jika pemeriksaan IVA tidak ditemukan daerah acetoid, tapi HPV DNA positif, apa yang dilakukan? Itu ada di guideline, saya rasa ya. Dr. Andri sudah menjawab bahwa memungkinkan genotype, bila memungkinkan dilakukan genotyping, ya kalau memang ada sarana. Bila positif, maka harus dilakukan ECC karena pada IVA negatif ya. Bila tidak bisa genotyping, maka dilakukan ECC. Mungkin ada penjelasan berikutnya, Dr. Andi, silakan untuk pertanyaan ini. Belum kita pertanyaan berikutnya.
Ya, makasih banyak Dr. Fitriadi. Tidak ya? Ya, itu udah sangat jelas sih dok. Jadi di bagian itu sudah jelas ya dok. Ya, bagian bisa di. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Siti Rafiqah Fajri Harun. Izin bertanya Dr. Adit, mengenai CIN23 yang dilakukan LIP atau LES, apakah masih dapat risiko untuk berulang menjadi CIN2 kembali? Kemudian jika semisal dapat dilakukan LIP lebih dari 1 kali, apakah ukuran serviks akan memendek dan memberi efek kesehariannya? Terima kasih. Silakan Dr. Radit dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Betul dok. Jadi kemarin saya sempat mencari tentang data jika kita lakukan LIP saat ini, efek ke depannya itu apakah bisa menjadi HGC lagi atau CIN2 CIN3 kembali. Dari data yang saya tadi paparkan, memang ada jurnal dari penelitian tersebut, mereka melakukan LIP dengan indikasi high grade seal atau CIN2 CIN3 pada saat ini. Kemudian pasien itu di follow up atau diikuti selama 2 tahun. Dari 2 tahun itu dievaluasi kembali secara sitologi, apakah masih tetap sitologi yang sama atau high grade seal atau CIN23. Ternyata dari penelitian tersebut didapatkan bahwa sekitar 67% dilakukan sitologi itu negatif dok. Kemudian untuk terjadinya high grade seal berulang itu kurang lebih sekitar 1%, 1-2%. Jadi tata laksana LIP pada CIN2, CIN3 atau high grade seal ini sangat efektif ya dok ya untuk mencegah terjadinya progresi ke CA cervix. Kemudian apakah efek dalam kesehariannya jika dilakukan LIP? Memang kalau pada kesehariannya tidak ada efek yang bermakna dok untuk dilakukan setelah dilakukan LIP. Cuman memang setelah dilakukan LIP kita agak menjaga hubungan senggama sekitar 30-40 hari. Itu aja sih dok. Terima kasih dok. Baik. Ada tambahan Dokter Andri untuk pertanyaan ini mungkin? Silakan dok. Iya, makasih banyak Dr. Fitriadi. Jadi sudah sangat jelas tadi sampai kalau Dr. Raditya, mungkin cuma saya ingin menambahkan tadi, apakah mungkin semisal dapat dilakukan LIP atau LES lebih dari 1 kali? Ya jawabannya sebenarnya sih kita harusnya lihat spesimen PA itu ya Dr. Fitri. Kalau kita memungkinkan melihat batas dari sayatan kita, eksisinya kita ya. Kalau memang batas sayatan itu masih tepinya masih positif, rekomendasinya kita memang bisa pilihannya adalah reaksisi lagi ulang gitu ya. Nah, kalau memungkinkan, karena kadang saya beberapa kali pernah begitu dok, ternyata hangus mungkin terlalu ini. Dokter PA-nya bilang nggak bisa menjawab batas sayatannya bagaimana ya. Tapi kalau memang bisa memungkinkan bisa terlihat batasnya aman, maka sebenarnya aman gitu ya. Lalu bila mana dia timbul lagi, jawabannya apakah bisa direaksisi ulang? Di rekomendasi di 2019 itu sudah dijelaskan sih bahwa sebenarnya kita bisa melakukan reaksisi itu sampai 2 kali. Tapi kalau bila mana ternyata masih positif, baik HPV DNA positif maupun sitologinya positif, maka kita harus mulai berpikir untuk bukan bahasa kata kita jauh lebih bisa advance lagi, apakah memang LES atau konisasi yang jauh lebih jauh ke dalam ya, karena takutnya memang keterlibatan endocervicalnya jauh lebih besar pada kasus-kasus yang seperti itu. Atau ya bisa sampai diskusikan sampai kemudian hysterektomi dokter, itu dok maksudnya saya. Nah, cuma permasalahan dengan apa tadi dok, sparing fertility ya dokter ya, kalau nggak salah tadi di bawahnya dok. Oh ya, oke dok, monggo dok. Ya baik, mungkin intinya adalah bahwa apakah dia berulang, mungkin poinnya adalah faktor risiko tetap harus dihindari ya. Jadi mungkin kalau memang dia pernah CIN2, kemudian dilakukan konisasi, kemudian dia sembuh, tentunya apakah bisa berulang? Bisa ya, walaupun sangat kecil karena mungkin zona transformasinya sudah keangkat begitu ya Dokter Adit ya. Sehingga apakah dia bisa terinfeksi kembali? Ya bisa saja kalau dia memang faktor risikonya tetap ada ya, misalnya berhubungan dengan seseorang yang mempunyai infeksi HPV, kemudian merokok, ya faktor-faktor risiko yang memungkinkan dia untuk timbul kembali tetap dilakukan. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dok. Izin bertanya, apakah vaksin HPV, ini keluar dari diskusi ini, apa? Vaksin HPV dapat menjadi treatment untuk meningkatkan regresi CIN. Kedua, bagaimana tips agar LES dan LIP konisasi tidak meningkatkan risiko oncupensi cervix? Nah ini.
Silakan Dokter Anti jawab. Ini kayaknya pertanyaan kelas berat ya. Nanti minta mohon bantuannya kayak teman-teman. Pertama cenderung saya Dr. Fitri Andi. Kalau yang vaksin HPV dapat menjadikan treatment, jawabannya memang tidak ya. Bahwa jadi HPV itu bila mana pasien sudah positif HPV kita kasih vaksin HPV, maka tujuannya adalah bukan mengobati infeksi yang sebelumnya, tetapi mencegah infeksi yang berikutnya gitu ya. Kemudian bagaimana tips agar leaks kondensasi tidak meningkatkan risiko inkompetensi serviks? Ini memang dari jurnal-jurnal yang ada, memang ini menjadi debat yang cukup hangat. Kenapa? Karena memang ada dua kemungkinan yang bisa mengakibatkan kegagalan kehamilan. Yang pertama akibat infeksi virus itu sendiri, atau yang kedua apakah akibat tindakan yang kita lakukan. Dan beberapa penelitian terakhir mengatakan sebenarnya tidak terlalu lebih tinggi bila mana kita lakukan LEDS atau lip yang luas ya dibandingkan dengan infeksi virus itu sendiri bila tidak kita treatment. Jadi pada prinsipnya sih tetap harus kita diskusikan baik-baik sih dengan pasien ya, bahwa tetap ada meningkatkan resiko inkompetensi serviks ya. Untuk yang NIS2 khususnya yang NIS2 high grade seal, bila mana pasien itu ingin fertility sparing, dalam arti kata sparing fertility ya, maksud saya, maka kita biasanya bisa juga melakukan kalau bahasa kata kita observasi ketat ya, karena tergantung usianya dulu ya sekali lagi. Jadi kalau apalagi kalau masih usianya misalkan di bawah 25 atau 25 sampai 30 tahun ya. Karena memang pada fase-fase itu biasanya wanita ingin mempunyai anak di usia itu, Dok. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan, Dok. Hanya mungkin tambahan tadi dengan yang pertanyaan sebelumnya bahwa kalau tadi bila ada kena high grade seal tindakannya, maka mau tidak mau pasien itu harus melakukan screening setiap 3 tahun sekali sampai paling nggak minimal 25 tahun ke depan, Dok. Hanya mengingatkan aja, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Baik, terima kasih. Dokter Aditya, ada tambahan? Pertanyaan ini, silakan, Dok. Iya dok, betul dok, setuju dengan jawaban yang Dr. Andriansa dok. Jadi memang HPV itu karena dia sifatnya adalah persistent infection, artinya dia infeksi itu akan menahun dok. Jadi artinya jikalau kita sudah menemukan HPV positif, dia sudah terinfeksi di bagian basal, maka kemungkinan untuk vaksin sebagai tata laksana regresi itu sudah tidak perlu dok. Jadi setuju dengan Dr. Andriansa. Untuk lip untuk meningkatkan resiko inkompeten sendiri sebenarnya betul juga dok, karena lip itu kan kita hanya mengambil jaringan di serviks ya dok, jadi nggak banyak. Jadi kalau untuk inkompetensi kecil kemungkinannya dok. Terima kasih dok. Ya, saya setuju sih. Kondensasi satu HPV itu bukan bukan sebagai alat treatment ya, bukan jadi vaksin. Vaksin HPV bukan treatment satu ya. Kemudian apakah bisa meningkatkan inkompetensi? Memang sebetulnya tidak ada perbedaan sih ya untuk mengangkat loop atau LEDS itu pada high grade dan low grade ya. Sebetulnya kita cukup mengambil jaringan sebanyak 2 cm ya. Kita tahu panjang serviks kan 4 cm. Dan itu kalau memang mengambil yang bagus, biasanya healingnya juga sempurna. Jadi sebetulnya inkompeten itu terjadi kalau kita mengambil jaringan serviksnya cukup panjang ya, misalnya sampai 3-4 cm gitu ya. Tapi kalau untuk 2 cm pasti dia healing akan sempurna. Jadi sedikit sih kemungkinan. Saya sih belum punya pengalaman inkompetensi serviks pada yang dilakukan ya. Mungkin karena memang mengambilnya juga tidak terlalu besar. Ini ada satu lagi pertanyaan, dokter. Izin dokter, pada pasien-pasien dengan hasil kolonisasi adenokarsinoma in situ, apakah cukup observasi atau dilanjutkan dengan histerektomi? Bila cukup observasi, bagaimana observasi? Silakan, Dokter Adit atau Dokter Andri. Iya dok. Jadi dok, kalau kita sudah melakukan kolonisasi, di sini yang harus kita evaluasi sebenarnya adalah premargin dari kolonisasi tersebut dok. Dimana karena itu sangat berhubungan sekali dengan kedalaman sebagai CA cervix stadium 1A1 ataukah dia 1A2 dok. Karena tata laksana untuk 1A1 dan 1A2 sudah sangat berbeda ya dok ya. Jadi kalau 1A2 kita sudah radikal histerektomi, tapi kalau 1A1 mungkin bisa tata laksana dengan histerektomi non radikal. Jadi apakah
cukup dengan observasi. Menurut saya harus dievaluasi adalah hasil dari jaringannya, dok. Apakah sudah free margin atau kalau misalnya dia positif, dia sudah berapa mili dari servik tersebut. Mungkin demikian, dok. Terima kasih, dok. Ya. Silakan Dr. Andri, mungkin ada tambahan? Pendapat dokter? Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Sementara belum ada. Ada lagi? Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan disampaikan di question and answer. Baik, Dokter Radit, misalnya pada pasien sering kita berhadapan dengan pasien dia hanya melakukan pap smear low grade, terus dia datang ke dokter gitu ya, misalnya ke dokter, hasil pap smear low grade nih, situ ya dari tadi apa guide. Kira-kira yang paling penting yang harus kita lakukan. Putus-putus dok, Dr. Fitri. Kelihatan sinyalnya kurang Iya, bagus. ya, Maaf, oke. dok, putus-putus. Ya, ya. Udah, nyambung lagi ya. Gimana dok kira-kira kalau yang penting pasien bawa pap smear low grade? Silakan Dokter Radit, yang umum kita kerjakan. Terima kasih, dok. Jadi low grade di sini sekali lagi kita mau nggak mau kita harus inspek dulu, dok. Jadi walaupun kita pasien sudah membawa hasil low grade, kalau dia datang ke untuk konsultasi hasil, kebetulan mungkin pap smear-nya bukan sama kita, dok ya. Kita harus reevaluasi untuk keadaan serviknya. Jika kita menemukan sebuah lesi atau pada serviks, maka tata laksana kita adalah kita memastikan bahwa lesi itu adalah bukan lesi yang ke arah keganasan. Jadi kita bisa tata laksana pertama dengan IVA atau logolisasi, dok. Kemudian jika positif, jika kita menempuh fasilitas cryo bisa di cryo, tapi kekurangannya adalah kita tidak bisa mendapatkan hasil PA, dok. Makanya ada tata laksana kedua, kita bisa aja mengambil tata laksana ablasi atau lip tersebut, dok. Demikian, dok. Jadi poinnya adalah kita sebagai tenaga kesehatan kalau menempatkan hasil pap smear yang abnormal, tindakan yang harus dilakukan adalah lihat serviks nomor 1 ya dok ya. Jadi jangan percaya dengan pap smear. Kita tahu pap smear itu adalah suatu alat screening yang mempunyai false negatif yang cukup tinggi, false positif yang juga tinggi gitu ya. Jadi tetap kita power of I itu amanah dari Prof. Laila itu lihatlah serviks, lakukan IVA gitu. Jadi karena itu setiap hasil pap smear yang abnormal, apalagi jangan langsung kita guideline follow up 3 bulan gitu kan. Kadang-kadang kan ada guideline follow up 3 bulan. Tahunya ternyata kalau kita lihat di situ udah kanker kan, mungkin aja ya pap smear kanker kan. Jadi poinnya adalah bahwa apapun dia hasil low grade atau high grade, tentunya kita high grade. Nah, sekarang kalau membawa hasil pap smear high grade bagaimana Dr. Andri? Ya prinsipnya sama tadi dok. Jadi sekali lagi kalau ada kelainan di sitologinya, kita tetap harus lihat serviknya juga langsung dok. Bila harus kita lihat serviknya, kemudian saya sih kalau di tempat pribadi saya dok, saya IVA lagi dok. Walaupun ya karena saya langsung lihat langsung IVA positif gitu ya. Bila dia IVA-nya memang positif, jujur kalau high grade sih saya maaf. Kalau kita baca jurnal sih, kalau PD kita di spesialis obgyn ya dok, nggak terlalu merekomendasikan untuk cryo sebenarnya. Saya sih lebih cenderung untuk melakukan excisional prosedur dok. Jadi apakah itu bisa menggunakan lip atau LEDs atau misalkan kita jauh lebih dalam HPV 18 waktu 45 positif, kemudian itu bisa mungkin lebih jauh ke dalam. Tapi yang jelas harus kita diskusikan sih dok, kemungkinan ke pasien. Dr. Radit, mungkin untuk jawaban ini silakan dok. Ya betul, dok. Jadi memang kalau kita menemukan high grade seal, setuju dok. Jadi kita evaluasi ulang dengan melihat serviknya, dok. Jadi kalau jangan sampai apa yang kita lihat itu ternyata negatif. Nah itu juga ada beda total sendiri. Dan untuk cryo betul setuju juga, dok. Kelebihannya cryo itu adalah dia see and treat. Jadi dia pada saat kita menemukan lesi, kita melakukan tata laksana dan itu cukup efektif juga sampai saat ini. Memang
jikalau kita inginkan PA, maka kita tindakannya adalah ablasi atau dilip atau LEDS. Ya, bagus sekali jawaban. Jadi intinya kalau dapat saya simpulkan adalah bahwa kalau kita dapat low grade di otak kita ini masih bisa observasi, tapi kita buktikan dengan IPA gitu ya dok ya. Jadi kalau dapat low grade kita wah ini jangan-jangan kita bisa kita observasi sebelum kita lihat pap smear cervix. Begitu kita lihat cervix baru kita diagnosis lebih dalam cocok nggak dengan low grade. Tapi kalau dapat high grade kita nggak ada treatment, nggak ada pilihan lain, harus kita treatment gitu kan, atau kita diagnosis lebih awal. Jadi kalau misalnya kita dapat pap tadi dari jawaban dokter Andi, kalau kita dapat high grade, kalau kita lihat IVA-nya negatif, jangan percaya dulu ya dok ya, harus kita expose sampai dapat gitu kan. Bedanya itu ya dok, poinnya ya dok ya. Kalau kita low grade, di otak kita masih bisa follow up mungkin asal inspekulanya normal gitu. Tapi kalau high grade, inspekulanya normal, harus kita cari ya dok ya. Ya, itu mau dari USG, dari kualitas, jangan-jangan emang lesnya di dalam ya. Jadi kita harus percaya juga dengan hasil PAP. Jangan kita anggap hasil oh ini salah, diagnosis nggak boleh ya. Sampai kita buktikan bahwa ini betul-betul negatif atau memang true high grade. Gitu ya kali dok ya. Poinnya dok. Baik, ini ada lagi pertanyaan. Mohon bertanya, sesuai hasil terminologi PAP smear tadi, bila didapatkan PAP kelas 2 itu inkonklusif ya. Dengan proses peradangan, bagaimana tata laksananya? Terima kasih dok. Silakan Dr. Radit. Iya dok, terima kasih dok atas pertanyaan. Jadi kalau sesuai dengan terminologi dari kelas 2 tadi, di mana kelas 2 itu kalau kita bilang secara apa namanya secara Bethesda itu ragu-ragu atau tidak apa namanya inflamasi atau kalau CIN itu atipia bahasa dulunya tuh askus kalau nggak salah dokter. Nah, kemudian yang kita lakukan tetap adalah apa namanya kita lakukan inspekulo terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa tidak ada lesi di serviks yang kita dapatkan. Kemudian setelah itu kita masih bisa untuk observasi pada kelas 2 tersebut atau askus. Jikalau dia resiko tinggi, maka kita bisa lakukan tindakan co-testing atau coba dengan HPV DNA untuk memudahkan observasi follow up ke depannya. Jadi pada prinsipnya untuk peradangan atau askus tersebut kita tidak ada tata laksana jika tidak ada lesi dok pada serviks tersebut. Terima kasih dok. Terandi, waktu kita masih ada 6 menit dok. Silakan dok. Ya. Jawabannya udah cepat banget ya dok. Jadi sekali kita harus lihat serviksnya. Kemudian sekali lagi manfaatkan kita kemampuan tes IVA kita dan harus sering dilatih dok. Saya jujur aja waktu awal-awal IVA makin dilatih mata kita makin sensitif ya dok. Jadi tes IVA aja nggak apa-apa, tetap kita lakukan. Nanti kita lihat sesuai dengan tata laksana bagan IVA ya dok. Kalau memang dia ada positif. Nah tapi kalau dia negatif kita nggak punya lesi, nggak ada apa-apa. Saya sependapat juga kita nggak melakukan tindakan apapun pada kondisi low grade seal ataupun askus ya dok. Kecuali memang ASCH ya dok maksudnya. Kadang-kadang ASCH itu bisa dikelompokkan dalam kelompok PAP yang 2 ya dok. Nah, hanya itu aja sih catatannya dok. Terima kasih dok. Ya. Terima kasih. Ya, waktu kita sudah 16.25. Dr. Nisa, saya rasa cukup menarik diskusi kita hari ini dan cukup banyak juga yang telah disampaikan. Mungkin mengingat waktu dan sudah tidak ada pertanyaan, dapat saya simpulkan di sini bahwa sekali lagi pap smear itu suatu alat screening, jadi bukan suatu alat diagnostik. Dan pap smear itu juga topik kita mengenai low grade dan high grade yang dapat saya simpulkan bahwa dari diskusi bahwa kalau kita mendapatkan low grade, kita tetap apapun hasil pap smear abnormal harus tetap dilakukan diagnostik untuk sesuai treatmentnya apa ya. Yang poinnya adalah kalau dapat low grade, kita harus pastikan dia memang suatu low grade atau bukan low grade. Kalau dia high grade, kalau dia low grade mungkin kita ada co-testing lagi dengan HPV dan lain sebagainya untuk diagnostik. Tapi kalau sudah high grade, tentunya mungkin co-testing dengan HPV sudah tidak perlu lagi ya, tapi kita meningkat untuk diagnostik, menegakkan diagnostik tadi ya dengan secara
histopatologi. Ya. Saya rasa itu Dr. Hairunisa, mungkin waktunya tinggal 4 menit lagi. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Fitri. Baik, luar biasa, sudah jelas sekali dan sangat komprehensif tadi penjelasan kedua narasumber kita mengenai pap smear yang hasilnya high seal atau low seal. Dan terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber dan tentunya moderator kita atas waktu dan sedekah ilmunya untuk Dr. Andriansyah, Dr. Aditya, dan juga Dr. Fitri Adi. Baik, luar biasa. Memang dari hasil diskusi tadi bahwa bisa disimpulkan pada low seal bisa dikombinasikan dengan algoritma pemeriksaan HPV test atau bisa dilanjutkan dengan kolposcopy atau DOIVA, dan bila negatif mungkin bisa dilakukan observasi. Sedangkan pada yang high grade seal itu bisa direkomendasikan untuk dilanjutkan dengan terapi eksisi seperti lip, LEDS atau konisasi, di mana selain kita bisa melakukan terapi, kita juga bisa mendapatkan jaringan untuk pemeriksaan histopatologi. Jadi pada prinsipnya pada hasil pap smear yang abnormal perlu dilakukan evaluasi ulang bagaimana kondisi serviksnya. Jadi kita tidak boleh lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan dasar ginekologi seperti inspekulo ya dok ya. Baik, luar biasa, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berdiskusi. Sampailah kita di penghujung acara. Semoga bahasan kita sore ini membawa banyak manfaat bagi kita. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh partisipan ASOGI, dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri ASOGI ke-72 pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sesi ini cukup menarik karena ini merupakan segmen baru di sesi ASOGI, yaitu video session tentang terapi ablasi kanker serviks. Baik, sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih ya dok.